yang sangat kami cintai, pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi, merenungi firman-firman Allah yang kita saat ini sudah masih di surat Ibrahim. Kita sudah sampai ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah engkau tidak melihat? Maksudnya pemberitahuan ini loh. Belajarlah dari apa atau yang Allah contohkan. Namanya mathal, dzurubul mithal itu adalah contoh itu ya. Sesuatu yang sedikit untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, kan begitu. Sampel. Atau sesuatu yang jelas untuk menggambarkan sesuatu yang di belakang yang tidak jelas. Kayak apa sih? Kan tidak jelas. Dikasih kayak begini nih. Mathal. Jadi dari mathal ini, contoh ini atau mathal, perumpamaan ini direnungi, maka akan kebayang sesuatu yang tidak terlihat. Atau dari sampel ini akan kebayang sesuatu yang banyak nanti. Contoh ikan. Ikannya kayak gini loh ya. Berapa? 2 ton. Yang diberikan hanya setengah kilo. Berarti 2 ton kebayang seperti itu. Seperti dzurubul mithal, ada mathalan ma ba'udatan, ada ba'udah. Mithal itu sedikit, sesuatu tapi untuk menunjukkan yang besar. Di sini apa yang Allah hadirkan untuk jadi bahan renungan? Bahwasanya kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah. Kalimatnya ahli iman. La ilaha illallah. Itu perumpamaannya kalimat thayyibah. Itu laksana sebuah pohon. Kasyajaratin thayyibatin, pohon yang bagus itu gimana sih idealnya? Pohon itu kalau bagus. Asluha thabitun, pohon bagus itu adalah akarnya kuat. Enggak mudah digoyang. Jadi kuat, menjadi kokoh pohonnya nanti. Wa far'uha fis sama', ranting dahannya ada di atas. Nah ini suruh buat gambaran. Ada pohon rantingnya rindang, tapi kalau asal akarnya tidak kuat, sedikit kena hembusan angin akan roboh. Atau ada pohon yang kuat akarnya tapi tidak, far'uha tidak ke atas, sehingga tidak banyak manfaatnya. Kemudian setelah itu gambarannya seperti apa ini? Laksana suruh bayangin pohon dulu. Jadi nanti suruh setelah kita bisa membayangkan pohon yang baik itu, suruh bayangin keimanan tuh kayak begitu tuh. Lah pohon yang baik itu ya, di samping akarnya kuat, nggak gampang roboh. Pohonnya cuma indah, kemudian daunnya nggak gampang rontok, nggak ngotori. Apa sih pohon indah sekali itu, bener banget. Ya suruh bayangin saja satu pohon yang seperti itu, akarnya kuat, ke atasnya bagus, dan tidak ingin ngotori, ada indah dan semacam-macam. Seperti itu ada wa tu'ti ukulaha kulla hinin. Setelah itu memberikan buahnya setiap saat. Allah memberikan buah setiap saat biidzni rabbiha, tentu dengan izin Allah. Setelah kita ngebayangin pohon yang semacam itu, kemudian suruh kembalikan iman itu ya kayak begitu. Yang sudah istilahnya lembaga ya, mengakar kuat di dalam hati seorang itu, lihat kokoh kuat. Lalu akan ada apa? Far'uha, cabang-cabangnya. Jadi apa itu semuanya? Pandangan sejuk, tangan ringan tangan, kalimat yang baik.
Berangkat dari sini loh kalimat thayyibah yang mengakar di dalam hati, yang kuat di dalam hati. Itu gambaran tentang keimanan. Sehingga akan membuahkan kalimatnya menghasilkan. Kalau berkreasi, kreasi yang istimewa. Namanya budaya, budaya Islami. Kreasi-kreasi Islami. Ia bisa mengukir, melukis, menggambar. Tapi karena dia punya iman, yang digambar sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia mahir dalam dunia animasi misalnya. Dia akan buat animasi yang sesuai dengan syariat. Apapun, mungkin dia ada seorang pakar di dalam membuat film sekalipun. Dia nggak bisa, kecuali menuju kepada Allah. Dia membuat syair, kecuali menuju kepada Allah. Karena asalnya kuat. Sehingga pelajaran sebelumnya ini kan pengukuhan itu iman. Agar kalimah thayyibah, kalimah keiman itu menguat di dalam hati seorang hamba. Saya akan memancar cabang-cabang ke atas, maksudnya ke dalam diri kita ini. Akan memancarkan cabang-cabang ini, furu', memancarkan kebaikan. Yadribullahu al-amthal, yadribullahu, wa yadribullahu al-amthalah. Allah membuat permisalan semacam ini untuk apa? Untuk jadi bahan renungan. Linnasi bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun. Dengan harapan, semoga dengan ini semuanya mereka mau berpikir, yatadzakkarun, merenung, agar menjadi sadar. Sadarnya bagaimana? Bukan sadar dipikir, membayangkan kayak begini, tidak. Sadar di dalam diri bahwasanya aku ini orang beriman. Katanya aku ahli la ilaha illallah. Tapi kenapa orang sering tersakiti oleh lisanku? Bukankah al-muslimu man salima al-muslimun min lisani wa yadihi? Bukankah seorang mukmin itu selamat seharusnya daripada tanganku dan lisanku? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kenapa kok aku sebagai seorang mukmin kok belum bisa membuahkan buah yang bisa dipetik setiap saat? Kenapa aku kenapa aku masih jadi duri di daging kehidupan di masyarakat ini? Kenapa aku masih suka ganggu orang? Berpikir. Nah ini, gambarannya seperti itu. Yatadzakkarun, bukan sekedar merenung pohon, oh iya pohon yang bagus tuh, ya betul. Itu kan pedagang pohon. Hanya lihat pohon saja, bukan yatadzakkarun. Yabi'un itu menjual. Ini yatadzakkarun. Bukan pohonnya, itu yang perlu kita hadirkan. Setelah kita merenungi pohon yang bagus tuh kayak begitu. Akarnya kuat, nggak bakal roboh. Ke atasnya juga bagus, buahnya banyak. Itulah keindahan. Dan seorang mukmin harus muthmir, harus membuahkan sesuatu yang baik. Dengan karya-karya. Sehingga budaya itu kalau sudah budaya orang beriman istimewa. Karena budaya itu apa sih kan begitu. Kalau bicara tentang budaya saat ini, budaya kita kan sering dikuasai oleh budaya-budaya. Budaya menyambutkan orang yang beriman. Jadi budaya itu sebenarnya kan berangkat dari perasaan akal. Sehingga kalau yang tidak berakal nggak ada budaya. Nggak ada punya kambing, punya satu kebudayaan kambing daerah Jepang, kambing daerah Jogja, kambing nggak ada. Yang berbudaya adalah manusia. Budaya itu katakan budaya itu akal. Jadi kreasi akal. Lah akalnya orang beriman, maka lihat akan muncul kreasi-kreasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang kita dibebaskan untuk berinovasi dalam dunia ini. Diberi oleh Allah akal sehingga untuk membuat apa saja. Dan sesuai dengan perkembangan zaman akan ada ide-ide cemerlang. Akan tapi ini semua jika tidak keluar dari orang yang punya iman yang kuat, maka hasilnya adalah bisa saja membahayakan. Perkembangan teknologi dari macam-macam. Kalau dikatakan satu masa. Jadi kalau zaman dulu zaman pertanian. Kemudian setelah zaman teknologi, seakan-akan dunia itu informasi. Perkembangan demi perkembangan ini kan semuanya inovasi. Dari kreasi akal. Maka akal siapa ini? Kalau akal orang beriman pasti bermanfaat dong. Nah sekali kelemahan umat beriman ini tidaklah yatadzakkarun ini. Semestinya mereka yang paling yatadzakkarun. Dengan penuh kesadaran dia ingin berkreasi. Iya, aku diberi Allah akal. Aku harus berkreasi dong. Aku harus berkembang dong. Umat Islam harus maju dong. Dalam dunia apapun seharusnya begitu.
Memaknai cabang-cabang yang berbuah itu kan maknanya luas. Segala cabang-cabang kehidupan kita yang harus kita baca. Sehingga dalam bahasa sederhana, kuatkan imanmu, apapun yang terjadi pada dirimu adalah buah keimananmu. Selesai. Maka orang beriman bisa menjadi orang kaya raya, mungkin menjadi orang paling kaya di dunia, nggak ada masalah. Bisa saja menjadi seorang presiden, bisa saja menjadi seorang apa saja boleh, kuncinya adalah sajarah thayyibah tadi. Yang mengakar di dalam hati, keimanan, pengukuhan keimanan. Nah, pengukuhan keimanan dengan kesadaran akan iman di dalam dirinya, kemudian akan terbaca daripada perilakunya, kreasi-kreasinya. Ini hanya orang yang tadi yatadzakkarun yang bisa menyadarinya. Biarpun seorang yang membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya, bahkan mungkin menafsirkannya, bisa saya yang kebayang itu hanya di akal saja, tidak masuk dalam rasa di dalam dirinya. Sehingga yang terpenting yatadzakkarun, mereka menyadari. Semua dari kita itu menyadari. Apakah kita saat ini yang sudah mengaku beriman itu sudah berkreasi? Sudah kreasi itu berkarya kita, berbuat sesuatu, pohon yang rindang, dan apakah sudah membuahkan atau belum? Nah, atau justru ternyata bikin kerusakan, pohon duri diambil nyakiti, nggak ada orang bernaung di bawahnya, nggak ada buahnya, masih nggak berguna. Pahit kalau dalam bahasa pohon hamdol itu pahit, sudah nggak enak, nggak ada yang senang, baunya nggak bagus. Nah ini hendaknya kita berpikir tentang diri kita sendiri, ya tadzakkarun itu kita menyadari dengan serius, merenung. Saya ini orang beriman, saya orang muslim ya, kenapa kok saya seperti ini? Nah, kekuatan iman ini kan luar biasa dalam, dahsyat kekuatan iman ini. Sebab dari pusat diri kita, pusat kekuatan kita ini adalah di dalam hati itu. Apakah itu ketabahan, keberanian, semua kan dari sini. Nah, kalau sudah hati itu betul adalah dipenuhi dengan keimanan, maka yang keluar adalah buah-buah keimanan, kreasi-kreasi keimanan, budaya-budaya yang islami dan seterusnya. Ini belajar kita di sini. Tapi begitu sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithatin, kalimat khabithah, ya kalimat kekafiran. Kafir itu adalah induknya ya. Ya nanti beranak pinak daripada induk. Kufur itu adalah segala bentuk kemaksiatan, kejahatan. Begitu juga tadi induknya adalah keimanan, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah ini kekafiran, tidak adanya iman di dalam hati, muncul kemaksiatan-kemaksiatan. Kasyajaratin khabithatin, laksana pohon yang jelek. Ucututhat min fawqil ardi, mudah tercabut. Nah, terombang-ambingkan oleh apa? Kalau pohon beneran oleh angin. Bahkan sedikit terpaan angin akan menjadi sebab roboh itu pohon. Begitu juga di dalam hati seorang hamba, jika iman tidak kuat maka akan diganti selain iman. Maka hatinya menjadi hati yang rapuh laksana pohon tadi. Mudah terombang-ambingkan oleh apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Nah, ini karena imannya tidak kuat dia. Nah kalau sudah seperti ini, orang ini pelin-pelan dia. Ilmunya ilmu maslahah. Sehingga kalaupun dia gayanya ustadz atau gaya apa saja, mudah terbeli dia karena tidak punya pendirian dia. Bukan asalnya thabit, bukan asulha thabitun, bukan. Tapi mudah terombang-ambingkan. Dan dia mudah terbeli orang yang seperti ini karena tidak kokoh akarnya, tidak kokoh asalnya. Malah min qaror, nggak mantap, nggak kuat. Nah ini model begini ini, lihat, dia mudah terombang-ambingkan. Sehingga dalam keimanan sudah nggak jelas dia, nggak ada kemantapan tentang keimanan. Sehingga mudah terpengaruh oleh apa yang ia saksikan, apa yang ia dengar.
Sehingga bagi dia adalah bukan prinsip. Ada namanya ikut-ikutan. Urusan agama kok ikut-ikutan, nggak bisa dong. Atau dia ngerti sebuah kebenaran karena dia ngerti dengan akalnya, cuman karena tidak mengakar di hati, maka dia melanggar apa yang difahami kalau itu adalah tidak benar. Dia melakukan kesalahan, dia tahu kalau itu salah. Lah muncullah orang-orang seperti apa ini? Dimulai dari orang kafir ya. Atau orang yang beriman tapi dikuasai oleh bisikan-bisikan kekafiran, maka biarpun katanya dia beriman, ternyata perilakunya merugikan orang lain. Perbuatan orang kafir, menyakitkan, dan seterusnya. Inilah. Jadi permisalan ini hendaknya kita baca pada diri kita. Kita mengaku beriman kepada Allah. Kenapa kok tumbuh rindang pohonnya, nggak membuahkan sesuatu? Kenapa kok kita bikin gelisah orang, nyiksa orang, ngerepotin orang lain? Berarti belum kalimah thayyibah yang ada di hati kita, tapi kalimah khabithah. Ini adalah ilmu rasa, bukan ilmu akal. Ilmu rasa, sejauh mana kita ini? Bagaimana kita dengan ada di kiri kanan kita? Rasa itu apa sih yang aku rasakan? Kalau ternyata belum ada kerinduan untuk membuahkan kebaikan dalam dirinya, maka sesungguhnya adalah di dalam hatinya telah dikuasai oleh kalimatun khabithatun. Kemaksiatan, kekafiran, dusta, atau durhaka, dan seterusnya. Nah, begitulah keadaan dua model manusia. Manusia itu ada dua model. Model yang dia punya keimanan kuat, yang kedua adalah tidak. Lah, yuthabbitullahu alladhina amanu. Lah, kalau orang beriman dengan serius, Allah akan beri pertolongan dia. Allah kasih tathbit. Allah kasih tathbit. Allah beri kekuatan. Dengan keimanan yang tulus di dalam hatinya, maka Allah akan jaga. Sehingga dia masih bisa menjaga. Karena kuat tadi dia. Kuat di dalam hatinya, keimanannya. Terus terbangun keimanan yang kuat. Maka yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Maka Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, kemantapan dalam tadi kalimah thayyibah. Jadi ada hamba yang dipilih oleh Allah, ternyata kalimah thayyibahnya itu tsabit, kokoh di dalam hatinya, kuat. Kapan itu? Tandanya dimulai fil hayatid dunya. Ahli iman nih lihat, yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang yang punya qaul tsabit, yang telah memenangkan kalimah thayyibah pada hatinya, bisa bertakhta itu, kokoh di dalam hatinya, maka Allah akan menguatkan dia akan jaga benar terus fil hayatid dunya, di saat berada di dunia, sehingga mengucapkan kalimat kebenaran begitu mudahnya di dunia, wa fil akhirati, dan juga nanti di akhirat. Nah, di akhirat itu dimulai daripada apa? Perjalanan akhirat sudah dicatat di sini. Di saat seorang hamba dicabut nyawanya, mulai saat itu. Hadis ini ada banyak berkenaan tentang awal kematian. Setelah meninggal dunia, seorang hamba akan dihantarkan ke kubur, maka qaul tsabit fil akhirati dimulai dari sini. Tapi episode kedua kita, episode ketiga kita. Pertama adalah kita di alam rahim ya. Pertama di alam arwah. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam barzah adalah alam perantara, alam penantian. Akan tapi biarpun alam penantian ini sudah dimasukkan ke muqaddimah alam akhirat. Itu sudah masuk alam yang baru lagi. Nah, di situ qaul tsabit yang pernah kuat di saat berada di dunia, maka akan tampak lagi kekuatannya di sini. Allah memberikan kepada seorang hamba tersebut kemantapan dengan keimanannya waktu di dunia, dan akan dilanjutkan oleh Allah, nanti Allah berikan kemantapan dia dengan keimanannya waktu di alam barzah. Di saat datang malaikat mungkar dan nakir, Allah diberikan kepada orang tersebut qaul tsabit. Qaul tsabit adalah kemudahan di dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Allah talqin, bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir, qaul tsabit di saat berada di alam barzah. Hingga terus di perjalanan nanti di akhirat.
Dengan qaul thabit tadi akan mantap. Sehingga sampai di Shiratal Mustaqim dia qaul thabit akan punya kemantapan, qaror nanti. Ketenangan, nyebrang Shiratal Mustaqim tidak ada masalah. Di sini adalah fil hayatid dunya, fil akhirati dimulai daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itu termasuk yang harus kita yakini, ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan semua dari kita akan ditanya. Tapi jawabannya saat itu bukan kita menghafal saja hari ini. Akan tapi dari tadi. Sesuatu yang kuat di dalam hati, maka itulah yang menjadi sebab dia bisa menjawab nanti di alam barzah. Itulah yang Allah kuatkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit di dalam hatinya. Waktu hidup di dunia, maka dia adalah termasuk orang yang bakal punya qaul tsabit di saat berada di alam barzah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Ternyata ada hamba yang sesat. Allah sesatkan maknanya Allah tidak pilih. Di dunia, na'udzubillah, punya keimanan gak kuat, bahkan munafiqin. Seolah-olah dia beriman tapi tidak beriman dengan sesungguhnya. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Sesat dia. Karena dia sesat di dunia, maka di alam barzah pun juga sesat. Ditanya man rabbuk, dia mengatakan Jadi tidak bisa memberikan jawaban. Allah tidak mentalkin dia untuk mengucapkan qaul tsabit. Dibiarkan oleh Allah seperti itu, seperti dibiarkan di saat di dunia tidak diberi petunjuk, maka di saat di alam barzah pun tidak mendapatkan petunjuk. Maka dia akan dihukum di alam barzah, muqaddimah hukum nanti di neraka. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat seperti itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini. Di sinilah perbedaan dari orang yang punya iman dan yang tidak punya iman. Jadi qaul thabit, kalimat keimanan itu di saat di dunia sudah tampak, sehingga dia bisa mempertahankan prinsip, dia nggak bisa diganggu. Rasa takutnya nggak menjadikan dia berubah dari kalimat thayyibah. Seperti di saat berada di alam barzah, rasa takut seperti apa pun tidak bisa menjadikan dia untuk lupa dengan Allahu Rabbi dan Nabi Muhammad adalah Nabiku, nggak bisa. Sama di saat di dunia nggak bisa diganggu dengan apapun, mau dibeli nggak bisa karena punya qaul thabit. Maka kita di samping berusaha, makanya kita berusaha untuk menguatkan qaul thabit di dalam hati kita dengan ilmu yang kita pelajari. Memohon kepada Allah. Memperbanyak zikir, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Kita memohon kepada Allah dalam setiap salat kita, mohon Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah permohonan kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi saat ini kita berusaha mendekat kepada Allah dengan bermacam-macam cara. Yang itu adalah untuk menguatkan qaul thabit di dalam hati kita. Dan memang ada seorang diberi oleh Allah qaul thabit itu adalah hadiah begitu saja. Tanpa ada muqaddimah apapun, tiba-tiba kuat hatinya. Belajarnya nggak banyak-banyak amat. Tapi nggak bisa diganggu dia. Keimanannya, bahkan mungkin baru saja masuk Islam, seperti yang terjadi pada sebagian orang-orangnya. Diberi nikmat oleh Allah setelah diuji bertahun-tahun dengan kesesatannya, dengan kemaksiatannya, kemudian diambil oleh Allah ke jalan yang Allah ridhoi. Ternyata di saat seperti itu begitu mudahnya dia meninggalkan segala sesuatu yang selama ini diharamkan, dan begitu mudahnya. Maka masuk wilayah keimanan. Unik orang semacam ini, lihat, diambil oleh Allah dari keadaan menuju keadaan yang berbeda. Keadaan terjumus dia menjadi keadaan hidayah. Ini pilih oleh Allah, Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah pilih orang-orang semacam ini. Dan ini bisa siapa saja yang dipilih. Cuman kadang sebagian dari kita kan tidak belum terpilih, atau kita tidak tahu siapa yang dipilih di antara kita. Hanya semuanya harus menyadari, mensyukuri bahasanya kalau ini ada tanda kalau kita dipilih oleh Allah. Nah, ini kita memahami makna ini agar kita bersyukur. Lalu kita akan menjaga kondisi keadaan kita itu. Ada di antara hamba yang dipilih oleh Allah, contohnya apa? Yaitu dia dimudahkan untuk berkumpul dengan orang baik. Dia berkumpul dengan orang baik begitu mudahnya. Sehingga di saat berkumpul dengan orang baik, dia akan terbawa dengan suasana baik. Maka hendaknya dia bersyukur kalau ternyata Allah tempatkan dia tempat yang baik. Karena di saat dia berada di tempat yang baik, maka bagi dia mudah untuk melakukan kebaikan.
Dan mudah melakukan meninggalkan kemaksiatan karena berada di lingkungan yang baik. Nah, ini termasuk tanda Allah. Allah pilih. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Sehingga menemukan dirinya adalah orang yang tadi dia takut bermaksiat, mudah melakukan kebaikan dan sebagainya. Cuman ada orang yang, nah ini, dia tidak berada di lingkungan yang baik. Lalu dia merenungi dirinya, berarti saya tidak dipilih oleh Allah dong. Kenapa saya bekerja di tempat yang haram? Lingkunganku gak benar, segala maksiat. Berarti aku tidak dipilih oleh Allah dong. Bukan Allah yajtabi ilaihi man yasha. Iya, tidak dipilih oleh Allah. Lalu bagaimana? Menjadilah orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana caranya? Wa yahdi ilaihi man yunib. Berusaha dong. Berusaha untuk mencari pergaulan yang benar, grup yang baik. Nah, di saat dia sudah mulai melangkah ke wilayah barunya, dia berpikir hijrah, biarpun belum sempat hijrah maksimal. Saya harus meninggalkan dunia kelam ini. Saya harus mengentaskan diri dari kubang ini. Saya harus jauh dari ranjau-ranjau ini. Saya tidak boleh. Saya harus. Nah, ini mulai dari kesadaran itu sudah, oh, dipilih oleh Allah. Tapi caranya adalah walladzina jahadu fina, dia berusaha. Nah, ini loh kebanyakan di sini. Maka kita jangan mengandalkan yang pertama, belum tentu kita dipilih. Jadi Allah Maha Kasih. Ada memang subhanallah, orang itu luar biasa dia. Dipilih oleh Allah dia lingkungannya, sampai suatu ketika menemukan seorang anak gadis yang solehah dia. Lingkungannya rusak tapi dia terjaga, dipilih oleh Allah. Dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Dia Al-Qur'an tuh hatam sebulan 2 kali dia. Dia tidak pernah keluar rumah. Padahal diuji oleh Allah dengan apa? Dengan keluarga yang tidak baik. Ibunya menjual diri. Setiap pulang malam dia nangis ngeliat ibunya, nggak bisa nasihati. Bayangkan. Sudah biasa dengan abangnya juga pemabuk. Tapi dia di lingkungan yang kotor, tapi dia mulia. Dan tidak mustahil yang demikian itu. Maka kami serukan kepada siapapun, jangan merasa terpuruk lalu tidak ada harapan hanya karena hidup di keluarga yang tidak baik atau di lingkungan yang tidak baik. Akan tapi menjadilah Anda berbeda dengan mereka, berusaha. Maka wanita tersebut, anak gadis tersebut, dia terjaya dia sampai suatu ketika dia minta pendapat untuk menikah dan menjauhlah dari lingkungan tersebut selagi tidak bisa untuk sementara, tapi tetap mencoba menarik. Proses selama sampai nanti ibunya juga pada akhirnya kebawa pada kebaikan. Nah, maksudnya apa? Biarpun berada di lingkungan yang tidak baik, maka jangan putus asa dong. Kita akan punya Allah yang Maha Kasih, bisa mengentaskan hambanya yang berada dalam kubang kehinaan sekalipun. Maka jangan menyerah. Apalagi ada menyerah dengan watak, memang aku begini mau gimana? Oh enggak bisa. Sehingga beberapa di akhir-akhir ini kita bertemu dengan orang-orang yang sadar dan tobat berhijrah. Mereka dengan keistimewaan yang ada di dalam hatinya. Dia menikmati betul. Setelah ditanya bagaimana kisahmu, dia menangis. Aku tidak bisa bercerita begitu indahnya perjalanan hijrahku. Bukan dia terpuruk lalu tobat, tidak. Ada orang terpuruk tobat. Ada orang berhenti mabuk karena apa? Paru-parunya rusak, harus ganti dengan plastik baru berhenti. Itu kan repot, bukan begitu. Itu juga lumayan tobatnya. Maka kalau ingin kembali kepada Allah, tobatnya tobat dalam keadaan baik. Makanya kalau kita minta, ya Allah ampuni dosaku ya dengan kasih sayangmu, kan begitu. Ya Allah ampuni dosa-dosaku dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadi dia bertobat tapi tetap sehat, selamat. Tapi kalau hanya ya Allah ampuni dosaku, diampuni tapi caranya macam-macam, dibikin sakit, kan pengampunan Allah juga. Sehingga dengan Allah tetap kita berusaha tapi tetap dengan minta yang baik. Orang yang hidup dalam lingkungan ketidakbaikan, ini loh yang kita harus fahami supaya tidak ada orang putus asa di hari ini. Tidak boleh menyerah dengan lingkungannya. Dia mungkin berkata, bapakku tidak baik, ibuku tidak baik, saudaraku nggak benar. Iya. Kuat dengan iman di dalam hati. Tampil beda dong. Jangan sama dengan mereka. Susah bukan berarti tidak bisa. Semakin besar pahalamu di dalam berjihad memerangi atau dengan upaya untuk tidak mengikuti mereka, semakin besar pahalamu. Nah, ini bisa walladzina jahadu fina. Yang nolong siapa?
Bukan siapa-siapa yang menolong, adalah Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini kami ingatkan kepada siapapun yang saat ini berada di dalam kubang kehinaan. Jangan ragu untuk kembali. Memang Allah memilih sebagian hambanya sesuka Allah. Akan tapi ada hamba yang akhirnya dipilih oleh Allah karena usahanya. Dengan usaha, berusahalah siapapun Anda. Untuk menguatkan darilah itu, untuk memasukkan keimanan di dalam hati harus ada usaha dari kita. Memang tadi ada orang yang tiba-tiba diberi Allah kekuatan iman. Dia ilmunya nggak banyak, tapi nggak bisa dibeli dia. Dan kita menemukan yaitu orang sangat awam, tapi kalau sudah urusan bisnis dikit-dikit takut haram. Ini boleh atau tidak? Jangan-jangan dosa. Iman. Atau masih dalam kubang keharaman, tapi dia ada kerinduan, sudah masuk wilayah keimanan. Maka tengok diri Anda siapa. Apakah Anda termasuk orang yang yatadzakkarun tadi? Orang yang punya kesadaran, sadar bahwasanya Anda di kubang. Kalau orang tidak menyadari bahwasanya dia di dalam kubang kehinaan, maka dia akan menikmati kubang tersebut. Akan menikmati kubang tersebut. Karena sesuatu yang kotor. Tapi kalau dia ada sadar, dia akan berusaha mengentaskan dirinya. Berusaha, sebisa mungkin. Sambil ia memohon kepada Allah pertolongan. Minta perlindungan kepada Allah, pertolongan, terus mengadu kepada Allah, akan terentaskan. Allah Maha Kuasa. Allah yang mengentaskan Sayyidina Umar bin Khattab di saat beliau sebelumnya terpuruk dalam kubang yang sangat hina, yaitu kekafiran. Mana ada kehinaan lebih dari kekafiran? Kebencian kepada baginda Nabi SAW. Sayyidina Khalid bin Walid. Siapa yang tidak takut dengan Sayyidina Khalid bin Walid? Umat Islam dengan keberaniannya di saat berhadapan dengan Sayyidina Khalid bin Walid harus meningkatkan kesiagaannya. Akan tapi seorang jago dalam perang itu tiba-tiba datang menyerahkan diri dan masuk Islam. Ayo, siapa yang membawa? Allah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang merasa terpuruk. Terpuruk itu macam-macam maknanya, putus asa dalam urusan keimanan. Dalam segalanya jangan putus asa dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka qaul thabit ini, keyakinan yang kuat ini adalah untuk menyelesaikan segala problem. Termasuk selama ini yang saat ini dihebohkan problem-problem depresi dan segala macam, stres dan sebagainya, kembalikan kekuatan kepada ini. Sebab sebetulnya kalau orang punya permasalahan depresi dan yang lain itu, permasalahannya adalah apa? Dia belum kebayang tentang sebuah solusi. Sehingga yang ada pada dirinya adalah dia tidak berani maju, dia takut. Maju takut. Ikut masa lalu juga tak senang, takut. Ke depan juga tidak ada harapan. Yang dijalani juga dibawa kebimbangan. Loh, kenapa itu semuanya? Seolah-olah semuanya di problem, nggak bisa menyelesaikan dan sebagainya. Sehingga, tapi kalau dia diberi pertolongan, dia mau. Sebetulnya dia bisa diberi pertolongan. Sehingga ada yang namanya sering kita sebut atau mungkin kita mendengar istilahnya sugesti, atau diberi harapan dan sebagainya. Sehingga orang punya permasalahan depresi, psikologi itu kalau mendapatkan harapan itu akan longgar. Misalnya dia depresi tentang keuangan. Dia punya keuangan, berkrisis ekonomi, tiba-tiba ada kabar gembira, insya Allah ada yang membantumu setiap bulan begini-begini, reda dia. Dan bisa saja tuntas sampai kesembuhan. Biarpun sudah luka dia. Kenapa? Ada yang menjamin akan menolongnya. Diberi janji itu sudah tertolong. Makanya kunci yang luar biasa untuk menyelesaikan problem-problem saat ini. Problem apapun, ekonomi, fisik, psikis, kuncinya adalah ini al-qaul tsabit. Kembali kepada keyakinan di dalam dirinya. Makanya yang punya keyakinan kuat itu sebenarnya dia telah punya banyak solusi besar. Dia punya banyak solusi dalam segala permasalahannya. Karena dia yakin yang sesungguhnya. Kalau seseorang dalam urusan ekonomi saja percaya kepada orang yang menjanjikan kepadanya bantuan karena dia adalah orang kaya, bagaimana kita tidak yakin dengan janji Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Kaya? Sehingga dikembalikan solusi ke sana. Kemudian solusi ini lihat, karena kita tahu kalau ada kita kepada seseorang. Biasanya begini. Ada orang anaknya sakit. Mungkin orang sederhana dalam berpikir, untuk solusi saya harus cari duit. Kan begitu. Lah, duit itu untuk apa? Untuk membeli obat, kan begitu.
Sekarang kalau jalan pintas, bagaimana kalau ada orang ngobati langsung? Secara otomatis memang mau dia, cuman dia berpikirnya karena dalam galau dia enggak langsung kepada apa? Duitnya saja, bukan kepada solusi yang aslinya. Jadi oh ada yang ngobati, ada yang ngasih obat, selesai. Nah kita dengan Allah problem, ya kan? Solusi itu adalah macam-macam. Jangan sampai kita nggak membayangin solusi rumah kita itu hanya dengan uang. Oke, orang mungkin tidak punya uang, tapi kalau cukup semuanya, obat dikasih, makanan dikasih, dan sebagainya, apapun yang kita inginkan. Ya, seorang bos tidak pernah megang duit, tapi minta apa saja boleh, kan ada bendaharanya. Kan begitu. Artinya solusi itu adalah tidak harus dalam bentuk materi yang kita inginkan, tapi solusi itu kan banyak tawaran solusi. Nah, kalau orang cerdas, aku gak penting apakah dengan uang atau yang bagian, yang penting sembuh anak saya, kan selesai, itu tuh poin. Nah tawaran solusi dari Allah itu besar, banyak. Orang punya problem apa sih? Saya diuji ekonomi, saya diuji anak sakit, ada uji orang meninggal, terus problem. Oke. Begitu mudahnya orang punya iman menyelesaikan problem tersebut. Karena apa? Tawaran solusi yang ia fahami. Solusi itu kalau nggak difahami nggak ada gunanya. Misalnya ada, tadi saya kembalikan, kita harus pahamkan dulu. Darbul amthal itu penting juga. Kita sudah diberi contoh oleh Al-Quran, membuat contoh itu penting. Darbul amthal, darbul mithal. Ada orang fakir, dia punya anak sakit, dia belum makan dan sebagainya. Kemudian ada orang datang kepadanya. Tapi orang yang datang ini tidak ngomong membantunya, nggak akan menghibur hatinya kok. Sehingga dia tidak punya gambaran kalau dia bakal dibantu oleh orang tersebut. Tapi kalau dia tahu bahasanya, oh ini akan berikan solusi, ada gambaran, sehingga akan menjadi tenang. Nah sama, kalau orang dengan Allah itu tidak kenal, lalu tidak memahami kekuatan Allah dalam memberikan solusi, maka dia tetap dalam kegelapan, depresinya tetap, permasalahan tetap menjadi masalah. Nah kalau faham, seorang mukmin yang punya qaul tsabit tadi, yang punya sajarah thayyibah tadi di dalam hatinya, maka dia kenal Allah yang maha kasih. Saya orang beriman, dengan problemku ini lihat Allah akan menawarkan solusi kepadaku. Yakin seperti yang Allah janjikan, dan saya percaya. Sama bos manusia saja orang bisa percaya, bagaimana dengan Allah katanya punya iman nggak percaya? Maka memang kita sampaikan, orang depresi tidak ada hubungannya dengan iman. Akan tapi dengan keimanan depresi akan diselesaikan. Sebab orang depresi bisa saja dia punya iman. Jangan seperti sebagian orang mengatakan depresi tidak punya iman. Oh tidak. Orang depresi adalah bukan semuanya tidak punya iman. Memang ada orang yang depresi tidak punya iman. Akan tapi iman adalah menyelesaikan problem depresi secara besar-besaran. Contoh, dia punya problem tadi, lalu ingat kembali kepada Allah. Lalu ngerti bahasanya bagaimana Allah berikan solusi kepada hambanya. Dia membaca solusi dengan akal dan hati. Dengan akal saja tidak cukup. Dengan akal ada tawaran. Kau punya musibah hambaku? Ya Rabb. Ada banyak pilihan solusi. Maksudnya Pak, aku selesaikan saat ini di dunia. Menyenangkan juga. Nah ini rata-rata kita ngambil solusi yang pertama ini. Sehingga di saat solusi yang ini tidak dapat, seolah nggak ada lagi solusi. Ternyata ada solusi, kesadaran bahasanya, hambaku, aku tabungkan aja deh, nanti kamu akan suatu ketika akan masuk suatu waktu yang kamu sangat memerlukan itu. Gimana? Sekarang kamu bisa menahan gini-gini. Coba, yang cerdas berpikir dengan akal dan hatinya mengatakan, iya nanti, kalau memang betul nanti akan suatu kata ada, ya itu, aku tabungkan nanti di akhirat. Oh gitu. Ya Rob, ya. Maka di saat dia temui musibah, maka dia bisa bersabar. Nggak masuk depresi, karena apa? Oh, musibah yang Allah timpakan kepada kau ini, karena Allah akan nabungkan pahalaku nanti di akhirat. Atau langsung dia sadar bahasanya, hambaku, kamu sudah banyak melakukan kesalahan. Cuman istighfarmu tuh kurang. Sementara siksa di sana sangat pedih. Cobalah bertahan, kau sabar dengan sakitmu, nanti akan dapatkan pengampunan. Dia mau dengan itu, karena itu solusi kok. Sehingga seorang yang punya depresi berat seperti apapun, kalau langsung dia menguatkan keimanannya, maka akan reda itu depresi. Jadi ingat, jangan salah, orang depresi tidak semuanya tidak punya iman. Akan tetapi keimanan akan menyelesaikan problem besar depresi. Yakin bahasa Allah akan menyelesaikannya. Bahkan depresi dan sebagainya itu sakit. Seperti hanya sakit fisik, ada sakit psikis.
Kalau orang punya sakit fisik lalu dia sabar, dia berusaha berobat dia korengan, dia pergi ke dokter, bayar dia itu pun dapat pahala, dia bayar ke dokter, dia ngolesi, ngerasakan sakit dan sebagainya, dapat pahala. Dia sakit jantung, sakit paru-paru, dia berusaha berobat, dapat pahala. Oh, lihat, ternyata itu semua keindahan kalau orang paham. Sama kami ingatkan, hari ini banyak orang depresi. Kami mendengar berita di Indonesia ada berapa juta orang kena depresi. Krisisnya adalah krisis mereka tidak kembali menguatkan keimanannya. Ingat, bukan tidak punya iman, jangan salah mengartikan, bukan mereka tidak punya iman, mereka punya dasar keimanan, tinggal dikuatkan saja, sehingga dengan menguatkan keimanannya akan ada problem, ada solusi yang besar. Nah, problem di sini, lihat, kembali kepada Allah. Ingat bahwasanya Allah akan berikan pertolongan kepada siapapun, sehingga yang punya depresi ringan karena Allah. Nah, sama di saat orang punya penyakit ini, punya permasalahan depresi di dalam dirinya itu, kalau dia menjalankan, dia menyadari itu sakit, lalu dia berbuat untuk dirinya seperti halnya di saat dia penyakit fisik, dapat pahala sama dari Allah. Bagaimana kalau penyakit fisik? Dia satu sabar, kemudian setelah itu berusaha untuk berobat, maka Allah, dia mendapatkan pahala sama. Siapapun, hai hamba Allah yang diuji dengan depresi, sadar kalau Anda sakit, kemudian saya ingin dapat pahala dari Allah. Bagaimana? Berusaha berobat. Kemudian yakini Allah akan memberi pahala yang besar di balik sakit itu. Jadi setelah berusaha dong. Bahkan kalau tidak berusaha termasuk bunuh diri namanya. Dan benar, bisa saja bunuh diri beneran itu. Membiarkan dia. Seperti hanya penyakit zahir, kalau ada orang punya penyakit, dia bisa berobat lalu tidak berobat, mati, bunuh diri dia. Karena apa? Zalim pada dirinya sendiri, menyakiti dan sebagainya. Naudzubillah. Dia mengerti, dia punya sakit, dia bisa berobat. Secara zahir ada obatnya, nggak mau, bunuh diri dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya berusaha semaksimal mungkin. Nggak boleh bahasa tawakal, nggak, saya akan berobat, saya nggak mau berobat deh. Kenapa? Sudahlah tawakal. Oh enggak, dosa dia. Tawakal cari obat, pergi dokter dan sebagainya. Saya nggak punya uang pergi dokter, tapi wajib usaha, minta doa kepada orang dan sebagainya, minum jamu atau sebagainya, asalkan berusaha. Nah, karena dia berusaha, dia tidak dosa. Tapi kalau sudah sakit nggak mau berusaha kok mati, bisa saja dosa dia. Karena apa? Sudah suudzon kepada Allah, seolah-olah nggak ada solusi lagi bagi dia. Sama yang punya penyakit mental, hei hamba Allah, ini kabar gembira buat Anda. Orang yang diuji Allah dengan penyakit mental, depresi, sesungguhnya dia akan diangkat derajatnya. Catatannya adalah satu, dia mau berusaha untuk baik, berusaha untuk berubah, untuk menyelesaikan problem itu. Dan kunci untuk menyelesaikan problem pertama, kuatkan iman bahwasanya sebesar apapun musibah, depresi, seberat apapun problem-problem yang datang pada Anda, Allah Maha Kuasa untuk memberikan solusi. Yakin, pandang Allah, lihat Allah. Nah, pandang Allah, Allah berikan solusi. Kemudian solusi, tawaran solusi itu Anda fahami bahasanya ada pengangkatan derajat, ada penghapusan dosa, ada kadang kesembuhan yang sesungguhnya. Yang penting Anda berusaha, pergi ke ahlinya, cari kesenangan agar yang positif. Jadi kita selalu ingatkan, sebab kita selalu selama ini pertanyaan tidak ada setiap hari dalam acara kecuali ada pertanyaan orang depresi. Jadi sederhana, ingat, Anda yang punya penyakit depresi, agar Anda dapat pahala. Anda punya penyakit fisik, agar Anda dapat pahala dari Allah, kembali kepada apa yang ada di hati Anda, kalimat keimanan Anda. Segeralah Anda perkuat keimanan. Anda yang punya penyakit fisik atau psikis, sekaligus kembali. Kalau Anda membiarkan tidak berusaha, Anda mati yang dimurkai oleh Allah. Tapi sakit menjadi sebab diangkat derajat. Ingat, sakit Anda pengangkatan derajat, apakah psikis atau fisik. Akan tapi berusahalah Anda untuk bisa sembuh, bisa menjadi baik. Yakin Allah yang memberi obat. Itu akan mudah lega. Dan jangan membiarkan penyakit begitu saja, tidak mau berobat. Makanya ada sederhananya begini, kalau Anda punya penyakit fisik, istirahat. Kalau psikis, aktif. Kalau Anda punya penyakit psikis, Anda lalu ngurung di dalam, berarti Anda ingin memperdalam luka itu, memperbanyak koreng. Anda aktif. Kalau bisa aktif yang bermanfaat, kalau tidak paling mubah deh, selagi tidak haram. Ngejar kumbang pun nggak ada masalah, yang penting Anda aktif, biarpun nggak ada pahalanya. Oh, kumbang Anda kejar nggak ada masalah,
Yang penting Anda tidak terus fokus kepada permasalahan Anda. Karena apa? Kalau Anda yang punya penyakit fisik atau psikis, Anda hanya fokus kepada sakit Anda, akan semakin terpuruk. Sehingga penyakit fisik Anda, karena Anda terus fokus kepada penyakit fisik, akan ada datang penyakit psikis. Anda punya masalah psikis, lalu Anda fokus ke situ, akan penyakit fisik. Bunuh diri namanya. Maka yakin Allah Maha Kuasa. Kalau ternyata ada seorang hamba sakit fisik, dia berobat dengan penuh kesabaran, kok mati syahid, mati mulia. Sama penyakit psikis, dia berusaha, taunya gagal, selamat. Yang nggak benar adalah tidak berusaha. Apalagi malah mencoba mengikuti keinginan sakitnya tadi. Sudah tahu sakit menambah, na'udzubillah. Dituruti seolah menambah. Sudah tahu dia borok berbahaya, malah dikoreng-korek. Haram dosa. Sudah tahu dia punya penyakit psikis, taunya dia tidak mau berobat. Dia terus ke sana seolah mengerok-beroknya. Ini kabar gembira kepada siapapun dari Anda untuk bisa menyelesaikan problem Anda. Kuncinya adalah kalimatun thayyibatun. Kalau kuat di dalam hati Anda terus, maka yuk kita menguatkan iman. Siapapun yang punya penyakit psikis atau fisik, kembali kepada keimanan. Nah, keimanan ini mendorong Anda untuk berusaha. Berusaha secara zahir mencari obat. Dan setelah itu Anda serahkan kepada Allah karena Anda punya kekuatan iman. Maka penyakit Anda akan menjadi sebab kemuliaan. Bukan penyakit Anda menjadi sebab terpuruk. Nah, terpuruk lalu menjadi kalau mati bunuh diri namanya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan daripada kehinaan itu. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.